Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar Matematika bareng Ibu Linda. Kali ini kita akan bahas tentang segitiga dan segi empat. Ayo diskusi mengapa memahami bentuk bangun datar itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Adakah yang bisa memberitahu contohnya? Tulis di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama untuk menjelaskan sifat dan jenis-jenis segitiga dan segi empat. Yang kedua, menghitung luas dan keliling segitiga serta segi empat. Dan yang terakhir, ketiga, memahami konsep garis sejajar dan pengaruhnya dalam perhitungan luas. Yang pertama kita bahas yaitu tentang segitiga. Apa itu segitiga? Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi dan memiliki tiga sudut. Jumlah total sudut dalam segitiga pasti atau selalu hasilnya 180 derajat. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi dua. Yang pertama berdasarkan sisinya, yang kedua berdasarkan sudutnya. Ayo kita ulas masing-masing. Yang pertama, segitiga berdasarkan panjang sisinya. Segitiga berdasarkan panjang sisinya ada tiga. Yang pertama, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan terakhir segitiga sembarang. Apakah bedanya? Yang pertama, untuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi artinya segitiga tersebut memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Berarti kalau sisi yang sebelah sini, misalkan 5 cm, maka ini juga 5 cm, ini juga 5 cm. Berlaku kalau yang satu 10 cm, yang lain pasti 10 cm. Jadi, maksud dari segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga sisi sama panjang, berakibat kepada besar sudut yang menjadi sama besar. Kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu besarnya 180 derajat. Maka kalau di segitiga ada tiga sudut yang sama besar, maka masing-masing sudutnya memiliki ukuran sebesar 180 bagi 3, yaitu 60 derajat. Jadi masing-masing sudut pada segitiga sama sisi memiliki ukuran 60 derajat. Paham ya? Oke, jadi segitiga sama sisi, ciri-cirinya sisi sama panjang. Sudut sama besar. Semua ya, semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Kita lanjut ke segitiga sama kaki. Untuk segitiga sama kaki, ada dua sisinya yang sama panjang. Nah, Ibu tandai ya di sini kaki-kaki yang sama panjang. Di kaki-kaki yang sama panjang, ini terdapat dua sudut yang sama besar. Artinya, kalau salah satu, misalkan di sini sudutnya 50 derajat, maka di kaki yang satu lagi besarnya 50 derajat. 50 tambah 50, 100, berarti di sini ukurannya 80 derajat. Itu contohnya. Jadi kalau segitiga sama kaki, dia punya dua sisi. Sama panjang. Lalu punya dua sudut sama besar. Terakhir, di bagian segitiga berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sembarang, di mana tidak ada satupun sisi yang sama panjang. Berarti semuanya memiliki ukuran berbeda. Ukuran sisinya berbeda, begitu juga dengan ukuran sudutnya. Bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjutkan ke segitiga berdasarkan sudutnya. Segitiga berdasarkan sudutnya ada tiga, siku-siku, tumpul, lancip. Oleh karena itu, kita recall dulu apa itu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki ukuran atau besar antara 0 dan 90 derajat. Sementara
sudut siku-siku ini ukurannya pas 90 derajat. Lalu ada sudut tumpul. Sudut tumpul ukurannya antara 90 dan 180 derajat. Pada segitiga siku-siku, terdapat satu sudut pada segitiga itu yang ukurannya 90 derajat, seperti ditunjukkan pada gambar ya sebelah sini. Namanya segitiga siku-siku. Lalu ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul cirinya memiliki satu sudut tumpul. Nah, ini jelas kalau kita lihat di gambar, ini 90 derajat, lalu di sini ada sudut yang lain. Berarti akan pasti ini lebih besar dari 90 derajat. Nah, di sini sudut tumpulnya. Jadi, pada segitiga tumpul terdapat atau dia memiliki satu sudut tumpul. Terakhir, segitiga lancip. Nah, pada segitiga lancip, semua ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Semuanya kurang dari 90 derajat, barulah dia disebut segitiga lancip. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke garis istimewa pada segitiga. Pertama, ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Pada gambar ini, maka garis tingginya adalah garis AD. Karena AD ini menghubungkan titik A dengan sisi BC secara tegak lurus. Maka AD ini disebut garis tinggi. Bisakah kamu membuat garis tinggi dari B ke AC? Berarti kita tinggal membuat sebuah garis di sini yang tegak lurus dengan AC. Lalu bisakah dari C ke AB? Tentu juga bisa. Nah, di sini bisa dibuat satu buah lagi garis tinggi. Tapi usahakan kalau membuat garis tinggi dengan cara yang benar ya. Kalau ibu ini hanya menggambar asal, berarti bisa saja yang ibu hasilkan di sini tidak tegak lurus pada kenyataannya. Itu dia garis tinggi, menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Secara tegak lurus, ciri-cirinya dia ada tanda seperti ini. Yang kedua, ada garis berat. Garis berat ini garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Nah, ada garis AE menghubungkan A ke BC sehingga terdapat E ini ada di tengah-tengah BC sehingga BE sama dengan EC. AE disebut garis berat. Jadi dia membagi dua sisi di hadapannya. Yang ketiga, ada garis bagi. Bedanya apa garis bagi dan garis berat? Kalau garis berat tadi membagi sisi menjadi dua sama panjang, ya. Kalau garis berat ini menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua sudut sama besar. Kalau di garis bagi berarti membagi sudut. Misalkan sebelumnya sudut BAC 60 derajat misalkan ya. Maka setelah ada AF sebagai garis bagi, terdapat sudut BAF ini setengahnya dari 60, jadi 30 derajat. Lalu ada sudut FAC juga sama, 30 derajat. Jadi kalau garis bagi membagi duanya adalah membagi dua sudut. Lalu yang terakhir ada garis sumbu. Garis sumbu ini menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Bedanya dengan garis berat ini harus tegak lurus ya. Jadi membagi dua sisi di hadapannya sama panjang dan dia tegak lurus.
Oke, apalagi? Ya, terakhir tentang luas dan keliling segitiga. Luas daerah dan keliling segitiga. Nah, pada segitiga terdapat 3 sisi ya. Nah, sementara rumus luas daerah segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Apa itu alas dan apa itu tinggi? Alas dan tinggi pada segitiga ini berhubungan dengan garis tinggi segitiga. Garis tinggi segitiga itu apa? Garis tinggi adalah garis yang menghubungkan satu titik dan sisi di hadapannya tegak lurus ya. Nah, garis tinggi itu disebut tinggi pada segitiga. Lalu alasnya adalah sisi, di mana si titik yang dijatuhkan itu membentuk sudut 90 derajat dengan sisi di hadapannya. Maka sisi itu disebut dengan alas. Jadi, sekali lagi, rumus luas segitiga, rumus luas daerah segitiga ini sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, sedangkan keliling segitiga itu tinggal menjumlahkan saja seluruh sisi pada segitiga. Sekian pembahasan di video part pertama tentang segitiga. Saksikan video part 2 tentang segi 4. Jangan lupa tulis nama dan kelas kamu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.